Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita mempelajari materi sebelumnya mengenai konsep data spasial dan bagaimana membentuk matriks bobot spasial, maka pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai model-model di dalam ekonometrika yang dapat dipakai untuk mengakomodir adanya unsur spasial. Jadi yang pertama, model regresi spasial itu sebenarnya juga berawal dari model regresi linier yang umum. Tapi di situ indeks cross section yang semula I sama dengan 1 sampai N diasumsikan seperti penjelasan saya sebelumnya pada suku Galat, ya Galat di indeks Galat di individu 1 sampai individu ke N saling bebas, atau bahkan pada pengamatan Y-nya sendiri, Y1 sampai N itu saling bebas, karena memang tidak ada informasi mengenai lokasi, gitu ya. Nah, sekarang jika informasi mengenai lokasi ada dan posisi lokasi satu sama lokasi lain bisa terekam di dalam matriks bobot spasial, maka indeks cross section ini menjadi indeks lokasi. Ya, data cross section menjadi data spasial. Jadi nanti model regresinya dapat lebih luas lagi, ya, supaya kita bisa mengakomodir unsur ini, gitu. Pola-pola yang menjadi ciri dari data spasial, ya. Nah, asumsi yang terlanggar ketika kita menggunakan data spasial adalah asumsi klasik seperti kesamaan ragam dan tidak adanya autokorelasi. Jelas karena di kasus di fenomena-fenomena yang memperhatikan posisi individu pengamatan di atas permukaan bumi itu umumnya memuat atau di situ terjadi bahwa pengamatan di satu lokasi memiliki kemiripan dengan pengamatan yang ada di posisi yang berdekatan. Di situ konsepnya tidak lagi ada kebebasan atau tidak lagi ada sifat non autokorelasi antar pengamatan. Karena yang dekat pasti mirip, yang dekat pasti berkorelasi. Dan ada konsep ragam tidak sama sesuai posisi lokasinya. Jadi keragaman di lokasi tertentu kecil, keragaman di lokasi yang lain ya bisa jadi besar. Jadi ada ketidakstabilan ragam, mungkin juga ada ketidakstabilan ragam seiring posisi di dalam di atas permukaan bumi. Nah, ini untuk sementara saya tuliskan dulu model regresi klasik ya, yang biasa. Jadi di sini ada dalam notasi vektor karena nanti ke belakang model-model regresi yang mengakomodir unsur spasial itu akan lebih mudah dinyatakan dalam notasi vektor karena Y di sini adalah nanti serempak pengamatan dari lokasi 1 sampai lokasi N. Jadi di sini vektornya vektor berukuran N kali 1 kayak variabel berganda ya, seperti variabel N variat, multivariat berganda dengan N dimensinya N. Kemudian ada matriks penjelas di sini atau prediktor yang di sini saya definisikan berukuran N kali P per 1 karena ada intercept. Jadi satunya ini termasuk intercept padahal variabel prediktor yang dipakai hanya P sebenarnya di sini. Ya, sama dia juga diidentifikasi untuk lokasi ke I 1 sampai N. Vektor bagi matriks atau vektor beta bagi variabel X di sini juga masih nantinya akan memiliki interpretasi yang sama yang mengukur besarnya perubahan Y akibat perubahan X pada masing-masing variabel. Karena ini vektor ya, masing-masing berhubungan dengan X yang berbeda. Makanya di sini dimensinya juga P plus 1 sesuai banyaknya variabel prediktor plus intercept di sini. Jadi yang satu termasuk intercept. Kemudian suku Galat sama dimensinya Galat akan sama dengan dimensi respon N variat ya sebanyak itu. Oke, seperti sudah saya singgung tadi, model regresi spasial adalah pengembangan dari model yang tadi, model klasik yang tadi, ya, di mana individu pengamatan itu sudah dihubungkan dengan lokasinya di permukaan bumi. Nah, di sini makanya bisa kita mengembangkan atau mengakomodir adanya karakter yang saling
berhubungan atau karakter yang memiliki kemiripan antara karakter yang teramati di satu lokasi dengan karakter yang teramati di sekelilingnya. Ya, fenomena atau karakter ini umumnya di statistik itu dinyatakan sebagai variabel. Ya, variabel apa? Nah, tergantung kita mengamatinya wilayah atau individu yang lokasi tadi itu apa bentuknya. Sejauh ini kalau konteksnya di ekonometrika memang sebagian besar berupa wilayah administrasi atau bisa juga individu rumah tangga gitu juga bisa ya. Nah, misalkan kita mengamati wilayah posisi lokasi yang kita maksud adalah wilayah administrasi, umumnya variabel ini adalah variabel indikator wilayah, indikator kemakmuran wilayah, indikator kependudukan wilayah, indikator perekonomian wilayah, ya, seperti variabel-variabel seperti ini. Jadi kepadatan penduduk, pendapatan, inflasi itu biasanya kan teramati di wilayah tertentu yang dilaporkan oleh Badan Biro Pusat Statistik misalkan, bisa teramati per kabupaten kota atau bahkan di level yang lebih rendah mungkin per kecamatan di dalam suatu kabupaten atau kota. Nah di situ kalau kamu mempelajari konsep regresi atau konsep fenomena spasial ini, nantinya bisa dicoba dilihat bahwa variabel-variabel ini akan menunjukkan karakter ya yang posisinya berdekatan itu memiliki kemiripan. Jadi mereka akan relatif lebih sama daripada variabel kalau kita mengamati variabel ini di lokasi yang berjauhan. Jadi kemiripan itu akan ditunjukkan dari posisinya. Nanti model spasial yang akan saya jelaskan pada kalian berawal dari model umum. Di model spasial umum ini semua kemungkinan interaksi spasial itu ada, ya. Jadi kemiripan fenomena di lokasi yang berdekatan ini bisa muncul karena adanya di istilah kita di sini adalah interaksi spasial. Ya, jadi karena fenomena tadi saling mempengaruhi satu sama lain ya, akibat posisi yang berdekatan. Jadi nanti ada 3 pengaruh interaksi spasial yang bisa diakomodir dalam model. Ya, bisa hadir 3-tiganya, bisa salah 2 atau salah 1 diantaranya. Jadi memang nanti akan ada model yang sifatnya general yang mengakomodir semua. Ada juga yang lebih spesifik di mana salah 1 atau salah 2 di antara interaksi ini ada yang tidak harus dipakai. Ya. Interaksi yang dimaksud itu nanti adalah interaksi antara variabel respon, interaksi antara variabel prediktor, dan interaksi antar galat. Nah, nanti masing-masing ini di-capture atau ditangkap oleh variabel yang disebut dengan spatial lag. Ingat, minggu lalu kalian diminta untuk mempelajari pembentukan matriks pembobot spasial yang sudah distandarkan baris. Nah, ketika dia dikalikan dengan vektor tertentu, Y atau X, ya, maka perkalian ini merepresentasikan rata-rata dari variabel yang dimaksud di lokasi sekeliling, di lokasi tetangga. Jadi itu nanti yang dipakai di sini. Kalau galat nanti ya WU yang dipakai. Oke, nah di sini misalkan ketika kamu menghadirkan suku interaksi antar respon, ya, interaksi spasial dari respon di dalam model. Ini berangkat dari asumsi bahwa ya, variabel respon yang teramati di suatu lokasi dianggap dipengaruhi oleh nilai variabel respon di lokasi sekitarnya. Sekitarnya di sini konteksnya tergantung bagaimana dasar pembentukan W. Sekitar bisa berarti yang berbatasan langsung, batasan wilayah langsung, atau berada pada jarak di radius tertentu, atau semua lokasi mempunyai pengaruh tapi pengaruhnya mengecil seiring jarak, tergantung pendefinisian variabel variabel W-nya, ya. Jadi di sini intinya WY itu berusaha menangkap pengaruh variabel respon dari lokasi tetangga, lokasi sekitar terhadap nanti respon model. Ya. Contoh, misalkan kamu mengamati tentang produktivitas suatu wilayah.
Di sini diasumsikan bahwa respon produktivitas ini dipengaruhi oleh produktivitas tapi wilayah di sekitarnya, ya. Ini sama-sama produktivitas tapi produktivitas yang berasal dari wilayah sekitarnya. Oke. Itu bisa saja kamu mengakomodirnya dengan menggunakan variabel WY di dalam model. Oke. Kemudian, kamu ingin memodelkan nilai lahan di suatu lokasi. Tapi ternyata nilai lahan di suatu lokasi ini terlepas dari faktor penentu lainnya, dia juga dipengaruhi oleh nilai lahan di lokasi tetangganya. Sama ya, di produktivitas ini juga begitu. Produktivitas sebenarnya kalau dari teori produktivitas ya ada sendiri. Di suatu wilayah itu, produktivitas di suatu wilayah dipengaruhi oleh modal, oleh tenaga kerja di wilayah yang sama. Nah, tapi di sini kita menambahkan. Jadi terlepas dari faktor-faktor itu, ternyata produktivitas ini kita asumsikan juga, bukan ternyata. Dengan konsep spasial, pemodelan spasial, kita juga bisa memodelkan atau mengakomodir bahwa produktivitas di suatu wilayah ini dipengaruhi oleh produktivitas wilayah di sekitarnya. Nilai lahan tadi juga begitu. Di lokasi ini tentunya ada faktor-faktor yang menentukan nilai lahan, itu pasti. Tapi di sini kita juga memasukkan asumsi bahwa nilai lahan ini di satu lokasi dipengaruhi oleh nilai lahan di lokasi sekelilingnya atau tetangganya. Tetangga, saya ulang lagi, konteksnya kembali lagi bagaimana bentuk matriks W yang kamu pakai. Ya, jadi kenapa seperti ini? Ya, karena proses atau apa ya, yang terjadi di wilayah itu sebenarnya adalah hasil atau keputusan dari pelaku-pelaku ekonomi, individu pelaku ekonomi, yang secara simultan dipengaruhi oleh pelaku di lokasi tetangganya. Ya, jadi ini sudah karakter manusia. Jadi memutuskan membeli lahan, memutuskan memproduksi sesuatu, bekerja atau apa itu biasanya memang sangat tergantung dari situasi lingkungan sekeliling. Ya, jadi di sini keputusan yang diambil ya otomatis saling berpengaruh, saling mempengaruhi ketika orang itu masih berkomunikasi, masih memiliki akses dengan individu-individu yang posisinya saling berdekatan. Bagaimana jika di dalam model kita hadirkan suku interaksi dari variabel prediktor, suku Wx. Nah, di sini asumsi yang dipakai adalah tetap konteksnya kita memodelkan variabel respon sebagai fungsi dari sesuatu. Ya, fungsi variabel respon dianggap dipengaruhi oleh variabel-variabel. Salah satunya adalah variabel ini, Wx. Jadi ketika suku interaksi antar prediktor dimasukkan, interaksi spasial pada prediktor dimasukkan, berarti di situ variabel respon kita diasumsikan ya, variabel respon di suatu lokasi dipengaruhi oleh variabel prediktor, tapi bukan dari lokasi yang sama. Justru prediktornya ini jika hadir dalam bentuk Wx, diasumsikan berasal dari lokasi tetangga atau lokasi sekitarnya, bukan dari lokasi yang sama. Ya, bisa saja di sini sebagai contoh kamu menganggap ya produktivitas di Malang gitu misalkan, karena dipengaruhi oleh arus informasi dan teknologi misalkan ya, tergantung teknologi yang dipakai. Berarti di situ teknologi yang dipakai itu yang mengembangkan justru dari lokasi lain, di wilayah lain, di daerah-daerah sekitar Malang. Misalkan informasi dan teknologi tadi itu ada indikator yang dipakai, ya, yang bisa dipakai sebagai atau bisa dinyatakan dalam variabel X, maka nantinya X yang dipakai di dalam model ini justru X yang berasal dari wilayah sekeliling. Karena asumsinya apa yang terjadi di Malang itu, produktivitas di Malang itu bisa berkembang karena ada informasi-informasi dari lokasi sekeliling, bukan karena informasi yang ada di dalam kota Malang sendiri. Itu misal asumsinya ya. Sehingga ketika informasi dan teknologi ini bisa terwakili oleh variabel X, maka yang hadir di dalam model nantinya adalah suku Wx karena asalnya dari
wilayah sekeliling. Ini kalau yang tadi masalah nilai lahan ya, bisa kamu pakai suku Wx jika kamu mengasumsikan bahwa nilai lahan dipengaruhi oleh misalkan ini fasilitas ya. Nah, keberadaan atau kenyamanan fasilitas, tapi keberadaan atau kenyamanan fasilitasnya ini justru yang berada di sekeliling, lokasi sekelilingnya, bukan di lokasi yang sama. Ya, lokasi yang bertetangga dengan lokasi ini. Ya. Jika keberadaan dan kenyamanan fasilitas ini ada indikatornya, dan indikatornya itu termuat dalam X, maka bentuk dari X yang berasal dari lokasi sekeliling inilah yang memotivasi penggunaan Wx di dalam model. Kemungkinan yang ketiga adalah ketika kalian atau kita berusaha menggunakan interaksi spasial antar galat suku Wu. Ya, kenapa ini dipakai? Ya, ingat galat itu adalah representasi dari seluruh variabel penjelas yang tidak dapat diukur. Jadi ketika kalian mengasumsikan respon itu dipengaruhi oleh faktor lain, tapi faktor itu tidak terukur dalam penjelas yang kamu pakai, itu akumulasinya ada di suku galat. Nah, berarti di sini masih ada variabel atau hal-hal lain yang tidak terukur, tapi sumbernya justru dari variabel dari lokasi tetangga. Ya, jadi fenomena yang kita amati, respon yang kita modelkan, itu dianggap juga dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak terukur di dalam penjelas, tapi sumbernya dari lokasi tetangga. Oleh sebab itu, modelnya nanti juga harus melibatkan suku Wu ini. Kenapa sampai ada masalah seperti ini? Ya ini karena adanya keterbatasan kita dalam memodelkan. Tidak semua prediktor ini terukur. Ya, tidak semua prediktor ada angkanya, tidak semua penjelas itu ada ukurannya, ya, sehingga tidak semuanya bisa muncul di variabel X, mau tidak mau hadir di suku galat yang sebetulnya juga mempunyai interaksi spasial. Jadi contoh ya, misalkan tadi, ya produktivitas di suatu wilayah dipengaruhi oleh teknologi, tapi indikatornya nggak ada. Kalau asumsi yang pertama tadi, yang sebelumnya, indikator bagi teknologi dan informasi itu ada misalkan. Ya, bisa diukur dalam variabel X, maka kamu pakainya Wx kalau yang tadi. Kalau yang di sini, tidak ada. Tidak ada indikator bagi informasi dan teknologi, padahal kita yakin produktivitas di suatu lokasi itu, di suatu wilayah itu dipengaruhi oleh teknologi dan informasi yang berkembang di wilayah sekeliling. Kalau terukur bisa pakai Wx, kalau tidak ya munculnya di galat ini. Jadi nanti ada pemodelan yang harus menghadirkan suku interaksi galat, interaksi spasial antar galat. Yang lahan tadi juga begitu, ya. Ketika faktor kenyamanan dan fasilitas umum itu ada ukurannya, silahkan pakai X, jadi Wx munculnya. Ya, karena berasal dari lokasi tetangga, sedangkan yang tidak terukur mau tidak mau munculnya nanti di galat, suku galat. Dan karena dari lokasi sekeliling atau lokasi tetangga, hadirnya dalam bentuk W spasial lag. Oke, nah model umum yang tadi saya sebutkan, yang menghadirkan seluruh interaksi tadi, bentuknya seperti ini kira-kira. Jadi yang mewakili pengaruh respon dari variabel dari lokasi sekeliling itu dimunculkan pada suku WY. Ini klasik ya, biasa dengan asumsi bahwa memang ada faktor X ini mempengaruhi Y lokal ini. Jadi X di lokasi yang sama. Jadi bedanya nanti kalau nggak ada W itu sumbernya dari lokasi yang sama. Perubahannya di I akibatnya di I ya. XI mempengaruhi YI ya ketika tidak ada suku W. Beda dengan yang ini. Nah, di sini muncul WX, di sini X-nya saya kasih tilde, alasannya apa nanti di bawah ada. Ini nanti mengukur yang terjadi di lokasi sekelilingnya Y, tetangganya Y. Jadi perubahannya ada di lokasi tetangga, efeknya ke lokal ya. Jadi bukan dari I ke I, tapi dari lokasi tetangga ke lokasi I ya.
Terus suku yang ketiga ada di sini, yang galatnya. Jadi galat juga ada unsur WU. Ya, parameter lambda, beta, theta, rho di sini. Jadi penjelasan saya, W itu pembobot, matriks pembobot spasial yang sudah saya jelaskan di materi sebelumnya. X tilde itu matriks prediktor tanpa konstan. Kalau yang di sini X ini masih ada intercept ya. Kalau yang ini sudah tidak pakai, cuman matriks variabel prediktor ya, ukurannya menyesuaikan banyaknya variabel prediktor. Kemudian theta juga begitu, dia juga tidak menggunakan intercept, hanya variabel prediktor saja. V vektor galat yang saling bebas, karena kenapa bukan U? Karena di situ U-nya juga masih dianggap memiliki ketergantungan spasial. Ya, U masih dianggap ada interaksi spasial di sini. Yang saling bebas itu V-nya. Alfa koefisien autoregresif karena ini mengukur seperti proses R itu loh. Ya, jadi kalau di R ini Y, ini YT-1. Nah, di sini Y, di sini WY. Sedangkan rho autokorelasi spasial galatnya ditangkap oleh rho di sini. Semua nilainya secara harga mutlak tidak boleh lebih dari 1. Nah, nanti jika sudah dilakukan pendugaan parameter dan pengujian, maka signifikansi dari lambda, theta, rho ini memastikan kita untuk mendefinisikan model-model khusus yang tersarang dari model umum ini. Ya, jadi kalau misalkan ini tidak signifikan, kan ini nggak harus ada. Ketika lambda tidak signifikan, suku WY tidak harus ada. Ketika theta tidak signifikan, suku WX tilde tidak harus ada. Theta tidak signifikan, berarti kita nggak usah memodelkan interaksi spasial galat, langsung pakai V saja. Ya, kalau tidak signifikan artinya 0, ini 0, berarti nggak pakai ini. Jika ini 0, nggak pakai suku ini. Jika ini 0, langsung pakai V. Seperti itu ya. Nah, model penuh ini kita namakan model general nesting spasial. Nesting ini nanti ya karena ada model-model khusus yang bersarang di dalamnya. Oke, perbedaan utama dari model spasial dengan model yang non-spasial itu ada pada pengukuran pengaruh perubahan prediktor terhadap respon. Jadi kalau model regresi yang non-spasial, kamu mengistilahkannya, kita menggunakan istilah perubahan marginal, itu efek marginal ya. Perubahan X akibat, perubahan Y akibat perubahan X yang terukur dari besar parameter beta. Itu sebenarnya di kita, istilah di regresi spasial itu efek langsung, pengaruh langsung. Karena sewaktu belum ada interaksi spasial yang terlibat di dalam model, kalian menganggapnya apa yang terjadi di lokasi Y itu hanya dipengaruhi oleh apapun yang terjadi di lokasi yang sama. Ya. Nah, di model regresi spasial yang terjadi di lokasi yang sama itu disebut sebagai efek langsung. Karena ada kemungkinan Y itu berubah akibat yang terjadi di lokasi sekelilingnya. Nah, disebutnya sebagai pengaruh tidak langsung. Nah, contoh ya, atau ilustrasinya lah di sini ya. Di sini adalah variabel atau model general nesting tadi, ya, yang ada suku interaksi spasial di Y, di X maupun di suku galat. Saya mengilustrasikannya begini. Ya, J itu kita anggap sebagai lokasi tetangga. Ya, J adalah lokasi tetangganya lokasi X, lokasi I. Jadi ini yang klasik. Ini pengaruh langsung. Ya, jika X di lokasi I mengalami perubahan, maka efeknya akan mempengaruhi Y di lokasi yang sama. Tapi karena kita mengasumsikan bahwa apa yang terjadi di suatu lokasi, Y di suatu lokasi, itu akan mempengaruhi Y di lokasi tetangga, maka saya menambahkan ini ada anak panah ke sini. Nah, berarti ya dari sumbernya ini, XI ke YJ ini sebenarnya perubahan X di lokasi itu sebenarnya mengakibatkan dua hal. Ya, efek langsung dia mempengaruhi Y di lokasi yang sama, dan secara tidak langsung dia juga mempengaruhi Y di lokasi sekeliling.
Nah, jika saya melihatnya dari aspek lain, misalkan jika terjadi perubahan X di lokasi tetangga, dia juga menyebabkan dua hal. Ya, perubahan X di lokasi J otomatis dia akan secara langsung mempengaruhi Y di lokasi J itu juga. Tapi nantinya ya karena J ini tetangganya I, ya pasti yang di J mempengaruhi I, kan efeknya balik lagi ke sini. Atau ya, ketika saya mengasumsikan ini general nesting, maka X dari lokasi tetangga ini secara langsung ya bunyinya tetap efek tidak langsung karena yang terjadinya di J efeknya di I. Tapi mekanisme perubahan X di lokasi tetangga itu juga langsung tertangkap di lokasi I. Jadi ketika terjadi perubahan X di lokasi I, ya efeknya 2, ya tapi mampir dulu di Y di lokasi yang sama, baru mengarah ke Y di lokasi yang lain. Ini menyebabkan Y, XI mempengaruhi YI karena XI ada di ruas kanan model. Itu dasarnya. Ya, kemudian berhubung YI itu juga diasumsikan mempengaruhi Y di lokasi tetangga, jadi ada unsur yang ini, yang tidak langsungnya. Kalau ditanya efek yang langsungnya yang mana, ya yang sama-sama I-nya. Jadi ini efek langsung, ya, perubahan di I mempengaruhi yang terjadi di I. Tapi kalau kita bunyikan perubahan di I mempengaruhi J, itu efek tidak langsung. Oke, nah di J juga demikian. X di lokasi J ini kenapa kok ada muncul anak panah 1 ke sini? Ya karena posisi WX itu ada di ruas kanan. Tapi tetap namanya pengaruh tidak langsung. Ya, karena memang ada di ruas kanan, sehingga anak panahnya saya buat cuma 1. Ya, jadi yang anak panahnya cuma 1 ini sebenarnya karena memang benar-benar posisinya ada di ruas kanan, gitu, langsung mempengaruhi J. Cuman hati-hati ketika kita menganggap di lokasi J ini ada perubahan X, itu mekanismenya itu 2 sebenarnya. Ya, akibat bentuk persamaan ini mempengaruhi secara tidak langsung mempengaruhi Y di lokasi I, tapi sumber yang kedua yang ini. Jadi ini X di lokasi J ini sebenarnya langsung mempengaruhi Y di lokasi yang sama, dan tidak langsungnya nanti juga mengarah ke YI. Jadi mekanismenya gitu. Ya, ada langsung, ada tidak langsung. U juga demikian. U di lokasi yang sama. Ini nangkapnya U di sini kan dalam bentuk WU. Jadi sumbernya pasti dari lokasi tetangga. Ya, dia bisa langsung mempengaruhi anak panahnya 1 ini karena bentuknya ada di ruas kanan persamaan, tapi bunyinya tetap efek tidak langsung. Ya, kalau kamu lihatnya perubahan galat di lokasi J ini memberikan pengaruh langsung, iya, langsungnya ya terhadap Y di lokasi yang sama. Ya, tapi karena mekanisme itu tadi, ya akhirnya seolah-olah jadi memberikan pengaruh tak langsung juga ke YI. Ya, jadi X dan galat ini jika ada perubahan di lokasi tetangga, sumber perubahannya nanti ada 2. Ya, yang karena posisi dia di ruas kanan langsung langsung mempengaruhi Y, tapi tetap artinya itu efek tidak langsung karena dia berasal dari lokasi yang tidak sama. Cuman mekanismenya bisa 2 sumber, mampir dulu ya atau langsung mempengaruhi. Oke, itu ada sebenarnya ukurannya, tapi di sini saya hanya mengilustrasikan bahwa kompleksitas dari model regresi spasial ini muncul karena sifat itu. Jadi apa yang terjadi di satu lokasi itu tidak hanya mempengaruhi di lokasi yang sama, sehingga bisa perubahan itu bisa bersumber dari banyak lokasi secara simultan. Ya, jadi kalau lokasinya sama, efek dan akibat sebab dan akibatnya efek langsung. Kalau sebab dan akibatnya berbeda lokasi itu disebut efek tidak langsung. Ya, kalau anak panah itu sesuai hubungan di dalam model. Oke. Jadi di sini nanti misalkan tadi sudah saya ceritakan, kalau X di lokasi I itu terjadi perubahan, ya efeknya secara langsung terhadap Y di lokasi I, ya, tapi bisa juga menyebabkan pengaruh tidak langsung terhadap Y di lokasi J.
Efeknya yang berikutnya juga begitu. Kalau perubahannya di lokasi J, ya efek langsungnya ya ke J, tapi nanti akhirnya balik lagi terhadap I. Oke. Di Galat juga begitu, sama penjelasannya dengan X ini. Oke. Kapan kita mereduksi model general spatial tadi ya, general nesting tadi? Salah satunya adalah menjadi model spatial autoregressive confuse SAC ya. Ketika dari model penuh ini parameter Wx tetanya ini sama dengan 0. Ketika parameter theta ini sama dengan 0, otomatis ini saya buang dari model ya. Saya mereduksi modelnya jadi seperti ini saja. Ini masih ada suku interaksi antar respon, interaksi spasial variabel respon, dan interaksi spasial variabel suku Galat. Ya, sumber interaksinya ada dari respon dan suku Galat. Untuk pendudukan parameter dan pembentukan efek langsung tidak langsung ya, walaupun tidak saya cakup di mata kuliah ini, nanti bisa silakan kalian elaborasi sendiri. Model ini bisa dimodifikasi karena ini nggak nyaman loh ya. Y itu ada di kiri, ada di kanan. Umumnya kalau kamu punya persamaan ya Y-nya di ruas kiri, yang lain di kanan ya. Jadi di sini untuk membuat bentuk yang seperti itu, akhirnya yang lambda WY ini saya bawa ke kiri, kemudian difaktorkan. Dan jangan lupa nanti sebelum difaktorkan, U juga saya buat dengan representasi yang sama. Nih ya, row WU-nya saya pindah ke kiri. Ya, sehingga U itu bisa saya faktorkan yang di ruas kiri seolah-olah difaktorkan menjadi matriks I row W kali U, ruas kanannya V. Nah, U-nya dibiarkan di kiri dengan cara mengalihkan inverse dari kiri. Nih. Makanya hadirnya seperti itu. Untuk Y sama, dengan perlakuan yang sama. Jadi Y ini seolah-olah saya faktorkan, sukunya jadi matriks identitas, kurangi lambda W, belakangnya Y, sama dengan suku X beta plus U. Ya, supaya Y sendiri di kiri, ini dikalikan dengan inverse dari kiri. Ya, hasilnya seperti ini. Ini kalikan ini inverse, suku XB, ini sebenarnya suku U. Tapi U-nya juga sudah diganti dalam bentuk yang baru. Nah, jadi nanti untuk kemudahan pembukaan parameter dan penurunan efek langsung tidak langsung, bentuk ini yang dipakai. Bentuk ini yang dipakai. Oke, jadi seperti saya sampaikan tadi, nantinya ini yang menjadi dasar penurunan efek langsung, efek tidak langsung dengan konsep turunan parsial. Jadi turunan parsial kan selalu dy dx gitu ya, membentuk seperti kamu menginterpretasikan beta kan asalnya dari turunan parsial y terhadap parameter terhadap variabel x. Kalau variabel x-nya lebih dari 1 ya parsial dy dx1, dy dx2 dan seterusnya. Supaya dapat beta 1, beta 2 dan seterusnya. Ini nanti juga begitu ya. Nah, nggak saya jelaskan di sini. Terlalu panjang nanti, nggak cukup satu pertemuan. Oke, nah model SAC itu tadi ya menghilangkan suku Wx. Jadi hadirnya seperti ini. Nah, kapan kamu menggunakan regresi model ini ketika dianggap ya variabel respon di suatu lokasi itu dipengaruhi oleh respon di lokasi sekeliling ya. J itu indeks tetangga tadi. Tapi penjelasnya itu berasal dari lokasi yang sama. Jadi X-nya dianggap dari lokasi yang sama. Tidak ada pengaruh X dari lokasi sekeliling. Ya, hanya X di lokasi yang sama yang dianggap mempengaruhi respon ini. Dari lokasi tetangga lebih bersumber dari respon. Dan dari suku Galat, ya, variabel penjelas yang tidak terukur. Jadi yang berinteraksi spasial yang berasal dari lokasi tetangga itu justru yang tidak terukur. Kalau yang terukur anggapannya lokal, ya, hanya dari lokasi yang sama penyebabnya. Oke, nah sekarang untuk model SAC ini pengaruh langsung tidak langsungnya bagaimana? Ya, dilihat saja dari struktur model, ya. Jadi ini Y di lokasi I, dia disebabkan oleh X dari lokasi yang sama. Makanya ini saya bunyikan X di lokasi I mempengaruhi Y di lokasi yang sama.
Cuman karena kita masih punya suku WY yang terjadi di I, Y yang ada di lokasi ini pada gilirannya akan mempengaruhi Y yang terjadi di J. Sehingga X ini nanti ya juga memiliki efek langsung dan efek tidak langsung. Perubahan X ini juga memiliki efek langsung dan efek tidak langsung. Oke. Nah, masalahnya karena tidak ada suku WX, jadi nanti besar efeknya itu tidak sebesar yang tadi. Kalau yang general nested tadi kan X-nya ada 2 ya. Yang X yang dari lokasi sekeliling itu juga ada sumber perubahan yang terakomodir di situ. Nah, di sini seolah-olah kita anggap sumbernya hanya di X yang lokasi yang sama dulu. Walaupun pada gilirannya juga memberikan efek tidak langsung, tapi sumbernya satu. Jadi nanti katakan ini kamu mengukur efek tidak langsung itu tidak sebesar yang tadi. Karena hanya satu sumber. Ya, sumbernya lokal dulu. Untuk galat juga demikian. Ya, galat ini baru tetap ada 2 sumber ya. Jadi sumber pertama karena mekanisme model suku galat memang ada di ruas kanan. Jadi namanya tetap efek tidak langsung. Jadi perubahan faktor tak terjelaskan itu dari lokasi tetangga mempengaruhi Y di lokasi I. Ya, yang nanti pada gilirannya juga mempengaruhi Y di lokasi tetangga. Jadi ini efek tidak langsung ya sebenarnya. Ini efek tidak langsung. Terus sumber yang kedua adalah ketika perubahan di lokasi tetangga itu mempengaruhi yang Y di lokasi tetangga juga. Jadi ini kan efek langsung dulu munculnya, baru mempengaruhi Y di I yang efek tidak langsung. Jadi perubahan suku variabel yang tak terukur ini nanti efeknya jauh lebih besar karena dia mekanismenya dari 2 sumber. Semuanya efek tak langsung sebenarnya. Oke. Jadi kalau X efek langsung, tapi kalau variabel tak terukur, ya yang terhadap I ini efek tidak langsung. Jadi perubahan dari lokasi perubahan U di lokasi tetangga itu memberikan efek tidak langsung bagi Y di lokasi I. Apakah tidak ada efek langsung? Ada, tapi ya efek langsungnya bagi Y di lokasi J mestinya. Di lokasi, pokoknya yang lokasinya sama itu yang efek langsung. Kalau tidak disebut efek tidak langsung. Model yang berikutnya adalah model spasial Durbin. Nah, di spasial Durbin ini model penuh yang tadi ya kita lihat, tapi yang dianggap tidak signifikan itu yang ini. Rho sama dengan 0. Oke, jadinya model yang kita pakai langsung suku galatnya itu muncul di V, dan V ini dianggap tidak memiliki interaksi spasial. Jadi V-nya ini hanya di lokasi yang sama yang mempengaruhi atau variabel tak terjelaskannya itu tidak bersumber dari lokasi lain, hanya lokasi yang sama. Ya, jadi interaksi spasialnya hadir di respon dan prediktor, di Y dan di X saja. Ya, modifikasi sama seperti tadi ketika berusaha kita memisahkan Y di kiri, selainnya di kanan, dengan cara memindahkan ini di ruas kiri, seperti ini, lalu difaktorkan dan dikalikan dengan inverse dari ini. Ya, ini yang nanti dipakai untuk penurunan sifat atau penurunan efek ya. Oke, penjelasan kapan memakai model ini ya seperti tadi. Ketika kamu mengasumsikan Y di lokasi I itu dipengaruhi oleh perubahan Y di lokasi tetangga, penjelas di lokasi yang sama, dan penjelas di lokasi tetangga. Nah, berarti di sini X-nya itu muncul 2 ya, secara langsung dan secara tidak langsung dari lokasi tetangga. Galat tidak ada, galatnya lokal, tidak ada pengaruh faktor tak terjelaskan dari lokasi lain. Oke, mekanismenya seperti tadi. Ya, yang sumber X itu yang jadi double ya. Ini yang lokal. Jadi X mempengaruhi Y secara langsung. Lokal istilah saya. Tapi berhubung Y-nya itu juga mempengaruhi Y yang lain ya, ujung-ujungnya ya ada efek nggak langsung juga nantinya ya. Jadi apakah X di lokasi I mempengaruhi Y di lokasi J? Iya. Walaupun mekanismenya dari YI dulu baru ke YJ. Karena ada ini ya. Sebaliknya, kalau sumbernya dari lokasi J ya. Mekanisme model itu langsung ketangkep bahwa X di lokasi J ini memberikan perubahan, jika mengalami perubahan pengaruhnya bisa ke YI. Walaupun bunyinya pengaruh tidak langsung. Tapi dari model itu langsung terukur.
yang tidak terukur dari model itu ini dulu lompat ke mempengaruhi YJ. Ya ada di model juga sih, tapi modelnya di sini hadirnya di suku yang ini kan. Nah, kalau di lokasi J, X ini hadirnya ini yang lokal. Ya, XJ, YJ ini kan sifatnya lokal. Karena memang di model juga ada ukuran pengaruh X lokal terhadap YJ kan gitu. Ya, tapi pada gilirannya secara tidak langsung akan mempengaruhi Y. Ya, jadi memang agak ribet. Jadi di sini tetap perubahan X-nya itu seolah-olah magnified, membesar karena mekanismenya banyak jalan, ya, banyak mekanisme yang menyebabkan perubahan YI. Oke, ini penjelasannya seperti itu. Model yang ketiga adalah model yang keberapa ini ya? Setelah SAC, SDM, di sini SDEM. Nah, SDEM itu yang 0 adalah suku interaksi respon. Lambda sama dengan 0. Jadi ada X lokal, X lokasi tetangga, dan galat, faktor tak terjelaskan dari lokasi tetangga. Oke, nah di sini agak tidak perlu dimodifikasi karena Y-nya sudah ada satu suku di ruas kiri saja, yang ruas kanan tidak ada. Oke. Tapi untuk suku galat bisa kita modifikasi seperti tadi. U-nya ini ya, row WU-nya dibawa ke kiri, kemudian difaktorkan, kemudian inverse. Ini yang dipakai di sini. Oke, jadi suku galatnya ini nanti yang hadir dalam bentuk yang lebih sederhana seperti ini. Kapan kita menggunakan SDEM? Ya, seperti tadi sejak awal ya. Lihat itu. Ketika mengasumsikan bahwa Y itu dipengaruhi oleh X secara lokal dari lokasi yang sama, perubahan X dari lokasi tetangga, dan suku-suku tak terjelaskan atau suku galat atau faktor tak terjelaskan yang tertangkap di suku galat yang justru bersumber dari lokasi tetangga. Ya, karena galat berinteraksi spasial. Nah, untuk penjelasan efek langsung nggak langsungnya, ini nanti efeknya tidak sampai membesar karena Y itu tidak lagi menularkan ke Y respon yang lain, ya. Y tidak menularkan pengaruhnya ke variabel respon di lokasi tetangga. Jadi berhenti di dirinya sendiri. Oke, jadi X di lokasi I akan jika mengalami perubahan efeknya ya ke lokasi yang sama berdasarkan mekanisme yang ini. Kalau yang ini mekanismenya perubahan X-nya itu ada di J lokasi X yang berada di lokasi tetangga secara tidak langsung mempengaruhi Y di lokasi I. Efek tidak langsung namanya. Tapi dia tidak akan menularkan ke tempat lain. Gitu. Ya, U di variabel tak terukur di lokasi lain ya mempengaruhi Y di lokasi I. Oke. Ini saya tidak menjelaskan jika kamu argue, Bu, XJ bukannya mempengaruhi YJ, ya. Iya memang, kalau kita konteksnya melihat model ini dengan indeks J, ya XJ mempengaruhi YJ. Tapi dari model tidak ada mekanisme YJ mempengaruhi YI, gitu. Nggak seperti tadi. Ya, kalau tadi kan karena ada suku WY, ada pengaruh bolak-balik sepertinya. Arah bolak-balik YI, YJ. Nah, di sini lebih simpel karena berhenti di sini, ya. YI saja, tidak ada efek berantai YI ke YJ. Jadi kalau ada suku WY itu jadinya lebih panjang ya alur perubahannya. Oke. Yang XI efek langsung, yang XJ efek tidak langsung. Ya, galat juga efek tidak langsung. Model yang berikutnya ada dua parameter yang tidak signifikan. Jadi parameter theta untuk Wx dan parameter rho untuk Wu. Nah, ini yang hadir hanya suku interaksi respon, variabel Y. Ya, tentunya harus dimodifikasi dengan cara yang sama. Karena bentuknya jadi kompleks, ada Y di kiri dan di kanan. Ini supaya tidak seperti itu, dibuat seperti ini. Kapan kita menggunakan model ini? Ya, dilihat dari struktur modelnya ya. Ketika kamu mengasumsikan ketika variabel respon di lokasi I dipengaruhi oleh respon di lokasi tetangga,
tapi prediktornya berasal dari lokasi yang sama, ya. Jadi di situ diasumsikan efek tetangga itu muncul dari respon langsung, bukan dari variabel prediktor. Galatnya dianggap tidak berinteraksi spasial atau dalam artian tidak ada variabel tak terjelaskan yang mempengaruhi Y dari lokasi lain, ya, lokal semua. Jadi mekanismenya ya jadi ada efek berantai dari suku Y-nya. Ya, kalau X memberikan pengaruh lokal dari I ke I, pengaruh langsung. Nah, cuman jadinya ada pengaruh tidak langsung seolah-olah perubahan X di lokasi I itu mempengaruhi Y di lokasi J karena ada suku WY di sini yang memungkinkan ini terjadi, ya. Jadi X di lokasi I memberikan efek langsung terhadap Y di lokasi I, tapi juga jadi ikut-ikut walaupun secara tidak langsung dia juga mempengaruhi Y di lokasi J, ya. Oke, dan model ini model yang sederhana berikutnya tetap ada dua. Jadi ada dua parameter yang 0, parameter di WU dan parameter di WY, ya. Jadi munculnya hanya di suku X, suku prediktor, bunyinya model spasial lag of X. Jadi hanya lag X aja yang masuk ke dalam model, ya. Jadi di situ diasumsikan bahwa apa yang terjadi di lokasi I, responnya ini dipengaruhi oleh X di lokasi yang sama dan X di lokasi tetangga. Galatnya tidak berinteraksi spasial atau suku galat itu lokal sifatnya. Tidak ada faktor tak terjelaskan yang bersumber dari lokasi lain. Mekanismenya juga simple, ya. Ada dua pengaruh dari X, efek langsung dan efek tidak langsung tapi sumbernya dari X. Kalau tadi yang sebelumnya kan ada YJ, jadi ada efek tidak langsung tapi mekanismenya mampir dulu ke I baru ke YJ. Mampir ke YI baru ke YJ. Kalau ini tidak. Justru dari X-nya, ya. Jadi X di lokasi I sama X dari lokasi J. Langsung efek langsung dan efek tidak langsung. Spatial error model, ya. Spatial error model itu ketika interaksinya murni dari galat saja. Ya, interaksi spasial murni dari galat. Jadi di sini tidak ada interaksi dari respon, tidak ada interaksi spasial respon, tidak ada interaksi spasial prediktor. Satu-satunya sumber yang berasal dari lokasi lain itu adalah variabel tak terjelaskan yang tertangkap di sini. Ya. Modifikasinya seperti tadi, gunakan inverse pemfaktorannya dengan inverse yang menyebabkan ini tadi muncul U ada muncul di kiri kanan, kita rubah seperti ini. Di suku U-nya nanti diganti dengan notasi yang ada inverse-nya. Jadi yang modifikasi ini itu catatan nanti bermanfaat ketika kalian mau menurunkan efek langsung, efek tidak langsung atau dalam pendugaan parameter. Oke. Kapan kalian menggunakan model ini? Ya, tadi sudah sempat saya jelaskan ketika Y di lokasi I itu disebabkan atau dipengaruhi oleh X di lokasi yang sama, tapi ada variabel tak terjelaskan yang tertangkap pada suku galat yang sumbernya justru dari lokasi lain. Ya, masih ada variabel yang tidak tertangkap di X tapi justru dari lokasi lain. Oke, jadi mekanismenya kalau X itu langsung, efek langsung. Tapi kalau galat, perubahan variabel tak terjelaskan dari lokasi lain itu bisa memberikan efek tidak langsung. Karena memang dari lokasi yang lain. Oke, ini diagramnya. Jadi general nesting ini, kenapa namanya nesting ya? Karena ketika ada parameter-parameter yang 0, 1 atau 2 diantaranya, makanya di sini ada bisa diturunkan menjadi 3 model sederhana ketika salah satu parameternya ada yang 0. Oke, jadi ada kalau tetanya yang 0 jadi SAC, kalau lambdanya yang 0 jadi SDEM, rho-nya 0 jadi SDM. Ya, dari sini turunkan lagi ketika setelah theta yang 0 ada tambahan variabel rho yang 0, parameter rho yang 0 jadinya SAR. Ketika digabungkan dengan lambda yang 0 jadinya SEM.
Untuk SDEM setelah lambda digabung dengan rho yang 0 jadinya SLX. Ya, ketika digabung dengan lambda yang 0 jadinya SEM dan seterusnya. Jadi kelas-kelas di bawahnya ini adalah model tersarang istilahnya. SAC tersarang di GNS, SDEM tersarang di GNS, SAR tersarang di SAC, yang ujung-ujungnya juga tersarang di GNS. Jadi yang bawah ini jauh lebih sederhana dari yang baris kedua. Ya, oke. Nah, bagaimana kita memilih model yang sesuai? Ya, tergantung kasus. Kasusnya seperti apa dulu, baru mengasumsikan model mana yang dipakai. Jadi ini saya kasih contoh yang congestion effect ya, efek kemacetan. Jadi di sini ada distrik gitu katakan, wilayah pemukiman yang radiusnya semakin ke sini semakin jauh, ini semakin ke sana semakin jauh dari pusat kota. Ya. Jadi Y ini jarak tempuh gitu misalkan. Jadi R1 jarak dari R1 ke pusat kota dengan jarak dari R7 ke pusat kota kira-kira sama gitu ya. Terus dari R1 kalau mau ke CBD mau ke pusat kota itu harus lewat R2, harus lewat R3 gitu. Jadi di sini diasumsikan jarak tadi ya, waktu tempuh Y, waktu tempuh ini dipengaruhi jarak dan kepadatan penduduk. Karena kepadatan penduduk ini mewakili pengguna jalan gitu ya. Jadi Y1, Y2, Y3 ini waktu tempuhnya. Kemudian dengan teori kita tadi ya, R1 karena jaraknya mirip dengan R7 ya, mestinya nanti waktu tempuhnya mirip dengan di R7. R2 mirip dengan waktu tempuh yang berasal dari R6, R3 mirip dengan yang di R5. Tapi nanti ya, ketika kita menggunakan prediktor jarak, katakan jarak itu X di sini. X akan mempengaruhi Y secara lokal. X di lokasi I mempengaruhi Y di lokasi I. Itu lokalnya gitu. Kemudian kita bicara mengenai variabel kedua, kepadatan pengguna jalan. X2. Juga lokal juga. Ya, kepadatan di daerah yang I mempengaruhi waktu tempuh daerah dari daerah I ke pusat kota. Ya. Tapi misalkan sampai terjadi kemacetan, misalnya kemacetannya terjadi di R2, maka waktu tempuh yang di R1 itu juga akan bertambah tuh. Karena yang orang yang mau ke R4 dari R1 itu lewat R2. Ya, jadi yang terjadi di R2 pasti mempengaruhi R1. Waktu tempuh di R2 lama, karena padat, karena macet di R2, pasti ngefek ke R1. Apa yang terjadi di R1? Nah, bahasa saya, apa yang terjadi, mundur ya, apa yang terjadi di sini, waktu tempuh di ring 3 ini, mempengaruhi waktu tempuh di R2. Karena ketika di sini macet, orang yang dari sini juga ikut-ikutan macet. Apalagi yang tinggal di R1. Waktu tempuh dari R1. Ya, waktu tempuh dari R1, kalau sudah lewat sini ya ikut-ikutan macet akhirnya. Ya, lebih lama lagi, apalagi yang masih harus lewat R3 yang juga macet. Jadi di sini posisinya, waktu tempuh di ring 3 itu mempengaruhi waktu tempuh di ring 2, mempengaruhi waktu tempuh di ring 1. Sebaliknya dari sini juga begitu. Ya, waktu tempuh dari ring 5 mempengaruhi yang di 6, mempengaruhi yang di 7. Nah, berarti di sini apa? Ya, kepadatan di lokasi I itu juga ikut-ikut mempengaruhi lokasi tetangganya. Ya, XI memberikan pengaruh langsung pada YI. Tapi pada gilirannya memberikan pengaruh tidak langsung pada YJ. Nah, berarti di situ apa? Ya, karena ada efek YI ke YJ ini, ya, sumbernya X mempengaruhi XI mempengaruhi YI, berarti X-nya lokal sebenarnya. Tapi antar Y saling mempengaruhi. Maka dengan motivasi tadi kita bisa menggunakan model spasial autoregresif. Sumber lokalnya dari X ke Y, tapi Y juga mempengaruhi Y di tetangganya, sehingga muncul suku yang WY-nya di sini. Oke, itu motivasinya. Contoh pemilihan yang kedua, driven dari motivasi penghilangan variabel.
atau omitted variable, tidak digunakannya variabel yang seharusnya penting. Jadi untuk memodelkan harga rumah misalkan, dari faktor yang mempengaruhinya. Biasanya ini banyak sekali faktor yang dipakai semua. Istilahnya hedonic price model. Jadi model yang menggunakan model pemodelan harga yang menggunakan sebanyak mungkin variabel penjelas, itu istilahnya hedonic price model. Ya, tapi ada variabel-variabel tertentu yang sebenarnya nggak terukur. Ya, tidak bisa ditangkap di X. Kan nggak berarti omitted gitu ya, mempengaruhi tapi tidak masuk ke X. Padahal keberadaannya mempengaruhi. Ya, bahkan tidak lokal di sini. Fasilitas ini bisa jadi tidak di lokasi yang sama, tapi berada di lokasi sekelilingnya. Tinggal sekarang asumsinya. Sini saya mengasumsikan ada variabel tak terjelaskan yang berada di lokasi I mempengaruhi atau fasilitas yang tidak terukur tadi, ya, tidak ada ukuran variabelnya di lokasi I mempengaruhi harga di lokasi I. Tapi U ini juga atau variabel tak terjelaskan ini tadi, ya, variabel-variabel yang tidak terukur ini tadi juga mempengaruhi yang terjadi di lokasi sekeliling. Ya, berarti seolah-olah ya ada efek berantai antar Y di situ. YI mempengaruhi YJ, padahal sumbernya bukan secara langsung dari U sebenarnya, dari faktor tak terjelaskannya. Kalau misalkan motivasinya ini tadi, ya boleh kamu pakai SAR. Jadi munculnya WY itu seolah-olah dari sini kan. Nah, itu, padahal sumbernya dari faktor tak terjelaskan. Tapi faktor tak terjelaskannya sendiri tidak dimodelkan secara interaksi spasial. Masih kita anggap tak terjelaskannya tadi itu saling bebas, tidak ada pengaruh satu lokasi dengan lokasi yang lain. Karena kita fokusnya ini tadi, seolah-olah YI mempengaruhi YJ, walaupun tadi omitted itu tadi akumulasinya sebenarnya ada pada galat. Itu SAR, itu opsi pertama. Ya, opsi yang kedua, nah, jika kamu punya bukti, ada bukti. Ya, jika ada bukti atau ada pengamatan yang memastikan bahwa variabel yang tak terukur tadi itu memiliki pola kemiripan antar lokasi. Ya, apa sih yang tak terukur ya tadi ya, saya sudah sempat singgung di awal-awal. Kualitas sekolah, keberadaan fasilitas umum yang tidak masuk ke X, tapi setelah dilihat fenomenanya itu mirip-mirip antar lokasi. Maka kamu harus gunakan juga ini suku interaksi galat yang menangkap kemiripan U di lokasi yang berdekatan. Jadi selain yang WY tadi, oke, itu motivasi yang pertama tadi kan, karena seolah-olah ada UI mempengaruhi YI, ya, terus UI juga mempengaruhi YJ, jadi seolah-olah YI mempengaruhi YJ, itu muncul di sini. Dan ketika memang ada kemiripan, pakai juga rho WU di suku penjelasnya. Nanti pada gilirannya dari dua model itu akan dites lagi mana yang memang layak. Oke. Asumsi yang ketiga bisa saja ya, ketika variabel yang tak terukur dengan pola spasial ini tadi ternyata juga mempengaruhi X, berkorelasi dengan X. Ini susah lagi. Jadi asumsinya fasilitas atau apapun yang tidak terukur di X itu juga mempengaruhi X yang sudah ada di dalam model, ya, lokal sifatnya. Jadi UI mempengaruhi XI, UJ mempengaruhi XJ. Padahal pada gilirannya XI mempengaruhi YI, nanti YI juga mempengaruhi YJ. Ini juga gitu. Ya, yang terjadi di lokasi sekeliling mempengaruhi YI, ya. Nanti timbal balik YI ke YJ seperti tadi. Ya, akhirnya aspeknya ini yang memunculkan kita harus pakai GX, ya, karena asumsi bahwa variabel yang tak terukur ini berasal dari lokasi sekeliling, ya, infonya atau pengaruhnya dari lokasi sekeliling, dan U berkorelasi dengan X. Ya sudah, masukkan semua sehingga modelnya jadi model SDM. Ya, jadi di sini tertangkapnya dari X. Ya, V tetap dianggap saling bebas,
tapi U-nya itu mampir tertangkapnya dari variabel X-nya. Jadi masuk di sini yang X lokal maupun X yang lokasi tetangga, SDM. Jadi satu kasus itu kamu bisa mengasumsikan banyak model tergantung ininya, motivasinya istilahnya. Tergantung dari bagaimana kita menjelaskannya. Contoh yang ketiga adalah time dependence. Nah, di sini ketergantungan waktu, di mana dianggap bahwa harga jual rumah di suatu lokasi, di suatu periode, itu dipengaruhi oleh harga dari lokasi sekeliling di periode sebelumnya. Padahal kita tahu harga jual itu dipengaruhi oleh karakteristik lokal, ya, di mana karakteristik lokalnya ini tidak banyak berubah seiring waktu. Ya. Jadi di sini dianggapnya X yang terjadi di lokasi I kemarin sama sekarang itu tetap. Ya, jadi dia mempengaruhi Y di lokasi I ya di waktu Y kemarin ya, padahal ini tadi anggapannya atau orang kalau mau jual atau membeli rumah kan observasinya biasanya sebelum gitu. Ya, dari lokasi sekeliling seperti apa di periode waktu sebelum. Nah, jadi keputusan ini harga di periode waktu sebelum dan lokasi sekeliling mempengaruhi yang terjadi sekarang di lokasi J. Satu lokasi, ya. Jadi kayak seolah-olah ada struktur YI mempengaruhi YJ. Makanya di sini ada bisa kamu justifikasi pengaruh ini memotivasi kita untuk memilih model SAR. Jadi dari lokasi lain ke lokasi J ini menyebabkan kita memutuskan penggunaan spasial atau regresif. Yang terakhir untuk eksternalitas. Jadi model tadi ya, model-model kelas-kelas model tadi bisa dipakai untuk menangkap eksternalitas. Jadi misalkan pada fungsi produktivitas, di mana produktivitas tergantung dari modal dan teknologi dan banyaknya tenaga kerja, tapi sifatnya dari lokasi sekeliling. Jadi informasi berasal dari lokasi sekeliling. Jadi tidak hanya lokal tapi lokasi sekeliling. Jadi di sini faktor teknologi dan modal tadi itu tertangkapnya di X. X-nya X dari lokasi yang sama maupun X lokasi sekeliling. Makanya kamu pakai model spasial lag X. Oke, jadi seperti itu ya, banyak model yang mungkin bisa kita terapkan tergantung bagaimana kita mengasumsikan dan bagaimana menjustifikasi pemilihan modelnya tadi. Nah, sedangkan pendugaan parameter di sini sangat tergantung pada model apa yang kamu pakai. Ya, yang paling susah memang yang JNS itu tadi. Jadi ada model-model yang harus bisa menggunakan OLS, salah satunya spatial lag of X, yang harus menggunakan generalized least square, jadi least square tapi hasil transformasi, ada yang menggunakan two-stage least square, ada yang menggunakan maximum likelihood, kuasa maximum likelihood, bahkan ada yang menggunakan Bayesian. Sengaja memang di materi perkuliahan ini tidak saya jelaskan detail satu persatu karena konteksnya di sini hanya pengenalan. Tapi paling tidak kalian sudah mengenal kelas-kelas model yang tadi saya jelaskan. Sebelumnya sudah mengenal konsep data spasial, konsep pembentukan matriks pembobot spasial, pemilihan model dan motivasinya. Mengenai pendugaan parameter ya untuk sementara ini bisa coba kalian pelajari secara mandiri terlebih dahulu. Saya terbuka aja jika memang ada yang ingin meneliti ke arah sana, nanti bisa kita pelajari bersama ya secara lebih detail. Saya juga di buku saya ada sebenarnya penjelasan mengenai pendugaan parameter ini. Ya, buku saya mengenai ekonometrika spasial dengan R itu ada semua konsep pendugaan parameternya. Oke. Nah, mengenai pemilihan model ya itu tadi harus ada dasar permasalahan dan motivasi yang seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Dimilih model itu nggak boleh ngawur ya, harus ada pertimbangan atau motivasinya secara a priori sesuai masalah. Atau boleh juga kamu berangkat ini susah duluan,
Tapi nanti ke belakangnya simple karena sudah jelas mana yang memang mau diprediksi. Kalau nggak ngerti a priorinya, nggak ngerti duduk permasalahannya, boleh dimulai dari model yang paling kompleks, yang GNS tadi. Baru kemudian setelah pendugaan parameter, dilihat apakah dia bisa disederhanakan. Ada parameter-parameter yang entah itu parameter lambda, rho, atau theta yang bisa dianggap tidak signifikan, sehingga model GNS dieliminir ya menjadi model yang lebih sederhana yang bersarang di dalamnya. Ya. Atau dari model yang paling sederhana menjadi model yang lebih kompleks ketika hasil pengujian sisaan masih menunjukkan adanya autokorelasi spasial. Ya. Nanti dari alternatif-alternatif model yang sudah kamu pilih berdasarkan motivasi-motivasinya ini, milih yang terbaik adalah berdasarkan nilai AIC terkecil. Oke, nah, model yang paling baik, model yang dipilih, model terbaik ini tentunya sama seperti ketika kamu menentukan model terbaik pada deret waktu ya, harus layak dulu. Nah, layaknya di sini nanti pengujiannya adalah dari sisaan. Ya, sisaan kalau di deret waktu kan kamu pakai Lium box sisaannya, uji Lium box di sisaan. Kalau di data spasial pemeriksaannya adalah sisaan harus sudah tidak berautokorelasi spasial. Kalau semua tidak berautokorelasi spasial berarti modelnya sudah layak. Bisa dipakai sebagai alternatif. Kalau alternatifnya cuma satu ya sudah itu yang dipakai. Kalau alternatifnya lebih dari satu, kalian bisa memilih berdasarkan nilai AIC yang terkecil atau yang likelihood yang paling besar. Oke, dari saya itu silakan dipelajari dulu, simpan pertanyaan yang mungkin muncul, sampaikan pada sesi diskusi. Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.